produk meliputi hot roll coil alloy asal RRT, lalu ada produk tin plate yang sudah memasuki sunset review yang kedua, ada hot roll coil untuk 7 negara yang sudah memasuki sunset review yang ketiga. Lalu ada produk IH section yang juga sudah memasuki sunset review ketiga dan hot roll plat yang juga sudah memasuki sunset review yang ketiga. Dan pada saat ini Kadi sedang melakukan proses penyelidikan anti-dumping untuk 3 produk baja. Kami sedang menangani 5 produk, tapi 3-nya itu adalah produk baja dan dari permohonan yang sudah masuk juga ada beberapa juga yang masih didominasi dengan produk baja. Jadi saat ini tadi kami sampaikan akan melakukan public hearing besok ini untuk produk baja dan ada juga yang sudah baru di dalam proses dimulainya penyelidikan, ada sunset review untuk HRC Alloy dan interim review untuk produk tin plate. Berikutnya kita lihat di sini bahwa produk baja Indonesia juga banyak sekali variasinya yang dikenakan BMAD dari dunia, dari US, dari Thailand, Turki, Kanada, China Taipei, Australia, EU, India, dan Korea dengan ragam yang cukup banyak dan berlaku dari sejak tahun 2000. Bahkan ada yang berlaku dari 2000 hingga hari ini. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian di sini varian dari produk kita cukup banyak yang dikenakan BMAD dan untuk itu mungkin Bapak Ibu sekalian bisa berkoordinasi dengan rekan-rekan kami di unit Direktorat Pengamanan Perdagangan untuk menangani bila ada tuduhan anti dumping, subsidi maupun safeguard dari negara lain terhadap produk ekspor kita. Selanjutnya mungkin kami ingin menyampaikan mengenai manfaat pengenaan BMAD tentu saja bagi industri dalam negeri kita. BMAD ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing terhadap barang impor, khususnya yang memang produk impor terbukti dumping. Dan dengan adanya BMAD diharapkan ada kesempatan bagi IDN untuk memulihkan kerugian yang dialami akibat persaingan yang unfair trade tadi. Sedangkan untuk masyarakat maupun konsumen, kami merasa bahwa BMAD ini dapat meningkatkan kepastian kualitas dan keberlanjutan produk bagi masyarakat maupun konsumen, meningkatkan pemberdayaan konsumen melalui hubungan yang erat antara IDN dengan konsumennya, dan tentu saja meningkatkan kesempatan lapangan kerja, karena kami merasa bahwa BMAD ini dapat memulihkan kerugian industri dalam negeri yang tentu saja membuka atau meningkatkan, melindungi lapangan kerja bagi para pekerja yang berada di dalam industri dalam negeri kita. Sedangkan dari sisi pemerintah, pengenaan BMAD tentu diharapkan bisa meningkatkan efektivitas peran pemerintah dalam menjaga kepastian iklim investasi. Dan tentu saja tadi juga sudah disinggung dari Edit Logam bahwa diharapkan trade remedies ini bisa menjadi perlindungan yang terklasterisasi dari hulu hingga hilir untuk produk-produk andalan kita. Dan selain itu BMAD ini juga menjadi potensi tambahan penerimaan negara. Selanjutnya mungkin kami juga ingin perlu menyampaikan bahwa yang pertama kami juga memberikan pelayanan bagi stakeholder dengan melakukan pendampingan untuk Bapak Ibu sekalian pelaku usaha untuk bisa datang ke Kadi anytime untuk penyusunan maupun pengajuan petisi anti dumping dan melakukan penyelidikan atas petisi yang disampaikan oleh industri dalam negeri. Dan perlu kami sampaikan dalam melakukan kegiatan penyelidikan Kadi yang memerlukan
pemeriksaan baik di dalam maupun di luar negeri. Seluruh rangkaian penyelidikan tadi semua dianggarkan di APBN sehingga tidak ada pungutan biaya apapun kepada industri dalam negeri dalam pengajuan permohonan penyelidikan anti dumping. Selain itu juga Kadi memberikan asistensi terkait trade remedies kepada para asosiasi industri maupun kepada masyarakat. Dan tentu saja setelah adanya pengenaan, Kadi akan melakukan monitoring dan evaluasi dampak terhadap pengenaan BMAD itu sendiri dan menilai kebutuhan perpanjangan ataupun penghentian dari pengenaan BMAD. Selain itu, Kadi juga memberikan konsultasi maupun fasilitasi eh, dan tentu saja untuk itu Kadi memerlukan koordinasi dengan unit maupun lembaga terkait seperti DJBC, Kemenperin maupun BKPM dalam proses penyelidikannya. Dan betul tadi juga disampaikan dari industri logam maupun dari Pak Deputi maupun Pak Asdep bahwa diperlukan sinergi Bapak Ibu sekalian. Jadi di Kadi sendiri kami selalu menyarankan kepada Bapak Ibu pelaku usaha yang ingin mengajukan permohonan anti dumping untuk berkoordinasi dan eh, menyampaikan juga keinginannya kepada pembina sektor supaya memang kami juga merasakan dukungan pembina sektor ini sangat penting di dalam penyelidikan anti dumping baik dari segi data maupun dalam meningkatkan kualitas penyelidikan kami. Demikian mungkin eh, yang bisa kami paparkan saat ini. Waktu dan tempat kami kembalikan. Terima kasih. Baik, makasih Bu Duma atas insight-nya. Ini memang tadi kalau kita ngelihat ya, ternyata Indonesia masih cukup tertinggal ya terkait dengan entah itu penetapan biaya masuk anti dumpingnya, padahal kita sudah ada peraturan tersendiri. Cuma memang prosesnya cukup panjang dan juga ada apa namanya evaluasi sebetulnya ini yang harus kita coba lihat. Jadi nanti kami mohon dukungan dari Ibu untuk kami di industri logam baik hulu, medium ataupun hilir. Ini jadi satu yang kami dan teman-teman saya mewakili teman-teman di sini pengusaha baik yang offline maupun online nanti ini sangat dukungan-dukungan. Dan terima kasih kalau Ibu nanti akan mendukung kami dari industri hulu, hilir maupun yang di middle. Makasih Bu. Selanjutnya sesuai dengan rundown ini kita sapa dulu dari pemerintah Bandung Provinsi hadir ya. Hadir ya secara online ya. Oke, ini oke online ya. Oke, nggak apa-apa mungkin karena acara kesibukannya double-double. Tapi kami bergabung di Bandung nih, meramaikan di Bandung. Karena di Prancis panas, Pak. Jerman apalagi panas. Udah kalah lagi kan. Di Bandung tetap adem rupanya, Pak. Ini yang itu dia. Tadi kan Pak Ketua Umum di kanan kalah. Saya di kirinya Pak Deputi kalah. Pak Deputi yang menang. Iya berhasil lah itu dia. Iya. Baik. Selanjutnya kami mohon perkenan narasumber berikutnya. Chairman Indonesian Iron Steel Industry Association ya Pak Yeri. Terus mungkin waktu di tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Asdep, Dr. Atong. Jadi saya tadi ke sini itu karena mendengar nama Pak Atong hadir, saya langsung ke sini Pak. Sementara waktu itu rencana mau online aja. Tapi ternyata dari beberapa pembicaraan ini sangat menarik. Yang terhormat mungkin Pak Dadang Pak. Jadi dan teman-teman di online, Bu Duma, mungkin kita sudah pernah ketemu Bu Duma, nanti mungkin besok saya juga akan sempat ketemu Bu Duma dalam acara Kadi. Jadi dalam hal sharing ini Pak, kita sangat menghargai Pak diundang kita, karena dalam hal ini memang Asosiasi Industri Baja sekarang tuh seperti tadi sudah disampaikan, memang sudah harus bergerak dan bersikap Pak.
Jadi bergeraknya itu memang sudah ada, tapi kita tuh bergerak itu ada satu hal yang lain, Pak. Dulu kita bergerak itu mungkin klaster by klaster, sekarang kita bergerak rame-rame, Pak. Termasuk ngajak Pak Budi juga kita bergerak gitu. Jadi ini yang kita lakukan, Pak. Tapi sebelumnya, Pak, mungkin perkenalkan dulu, Pak. Saya kebetulan Yeri, dulu saya dari Sumatera, habis itu besar di Jawa Timur. Terus langsung tuh kesempatan kerja pertama ada di Lirik dan di Cilegon, tapi saya pilih Cilegon. Saya 30 tahun di Krakatau Steel, dan sekarang saya menjabat di Executive Director. Dan saya menyampaikan ucapan maaf, Pak, dari Pak Chairman nggak bisa hadir, jadi saya diminta mewakili. Oke, untuk itu saya menyampaikan sekilas mengenai Asosiasi Industri Baja ini apa, Pak, yang ini. Tolong next berikutnya, Pak. Ini penting karena inilah yang harusnya kita lakukan dari dulu, Pak. Tahun 2008 kita tuh terpecah-pecah, Pak. Ada 6 klaster. Tapi dengan semangat kita ingin bersatu dan juga mendapat tantangan yang berat kalau kita sendiri-sendiri, akhirnya 2008 itu kita bergabung 6 asosiasi itu menjadi sekarang menjadi 9 klaster. Jadi ada Billet, Ribal, itu yang apa dari hulunya, hulu yang long product, hilirnya ada paku, ada wire product, ball and nut. Terus habis itu juga di hilirnya flat product itu ada slab, galvanes, aluminium, pipa. Nanti special steel ini bisa kita tampung semua yang stakeholder yang ada kaitan dengan dari rantai pasok yang ada kaitan dengan baja. Terus kita juga punya call center dan belum section dan engineering. Engineering ini juga ada beberapa anggota Pak Budi juga ikut di kita, Pak. Tapi nanti mungkin kita juga ada ikut keanggotaan Pak Budi. Next. Nah, ini kita lihat, Pak, sejauh mana sih lingkup. Ya, ya. Jadi kalau yang asosiasi baja itu tuh mulai dari steel making ini, Pak, ke bawah. Karena kalau yang ke atas ini lebih ke mining. Jadi kalau kita bicara tadi bahwa di semi finish kita masih butuh impor, tadi Pak Direktur Logam yang diwakili Pak Yono, kita masih impor billet, slab, dan ini memang kita masih butuhkan. Nah, terus di berikutnya itu ada hot rolling, Pak, hot forming. Ini ada yang menghasilkan round billet, tapi ini belum ada, menghasilkan wire rod, menghasilkan besi boton, Pak, yang buat ini. Terus juga dari slab menghasilkan hot roll. Terus ada juga di sini apa nih? Plate. Ya, jadi mungkin saya berdiri aja, Pak, karena mata saya agak kurang lihat, Pak. Ya, ya. Jadi di sini ini penting kita sampaikan, Pak, sehingga kita bisa melihat kalau kita ingin melakukan penguatan industri baja itu apa? Ya, ini industri bajanya. Jadi terus di sini ada lagi proses dingin. Nah, di sini menghasilkan ada wire, ada cold roll, dan stainless steel. Nah, di sini ada finish product. Finish product ini yang sudah bisa dipakai, Pak. Jadi bukan jadi bahan baku lagi. Nah, ini ada beberapa yang masih dilanjut ke hilirnya lagi. Nah, ini seperti ini coated sheet, Pak. Ini yang sekarang itu impornya banyak, Pak. Nah, karena dia melayani downstreamnya lagi, yaitu baja ringan. Ini yang sekarang banyak dilakukan impornya. Di sini yang kita lihat bagaimana industri ini, apa yang kita harus jaga dan apa yang kita harus tetap dukung. Kita bukan anti impor, Pak, tapi kita impor yang memang kita butuhkan dan belum bisa diproduksi. Tapi yang kita sudah bisa produksi di hilir ini banyak yang bisa produksi, tapi kita harus jaga bagaimana supaya tidak impor gitu, Pak. Oke, next. Ini, Pak, kalau lihat ya apa nilai strategis kita itu memang di sini itu selalu disebut sebagai mother of industry. Kenapa? Karena kita tuh mendukung semua, ada 6 aspek di sini. Mulai infrastruktur. Jadi infrastruktur ini mulai jalan, jembatan, dermaga, semacam itu ada di sini. Dan infrastruktur ini kita 70% itu masuk ke sana, Pak.
Kalau yang manufaktur itu mungkin sekitar 30%, misalnya untuk support bahan baku otomotif dan segala macam gitu. Tapi di struktur ini hilirnya sampai ke tadi itu yang tempatnya Pak Budi. Terus di sini kita mengenai transisi energi, itu kita infrastruktur untuk energi, otomotif, kita juga bisa support konstruksi dan pembangunan kota dan ketahanan nasional. Nah, di sini kita lihat dari data-data World Steel itu kita lihat bahwa ada dampak positifnya kalau industri baja itu dari OECD itu juga disampaikan kalau kita ingin dapat 5 besar negara terbesar di tahun 2050, indikatornya adalah kapasitas kita harus 100 juta ton. Jadi sebenarnya ini sesuatu yang harus kita kawal bersama, termasuk juga pemerintah. Oke, next. Ini kerja sektor industri tadi sudah disampaikan oleh Direktur Logam, mungkin kita skip saja. Nah, ini posisi Indonesia dalam produksi. Nah, ini kita lihat bahwa posisi Indonesia dalam berdasarkan produksi crude steel kita ada di posisi 13 nih. Cukup signifikan lah. Nah, next. Ini Pak, bagaimana posisi kita kalau dilihat dari kondisi global dan kondisi Indonesia. Kalau di global Pak, sekarang itu sudah kita ketahui bahwa kita kan over capacity Pak. Nah, itu sekitar sudah ada 745 kalau di target 2000 prediksi. Tapi pada saat ini itu sudah ada 640 juta ton. Tapi permasalahannya kan setiap negara ingin membangun industri baja sendiri. Karena industri baja tadi sangat strategis. Karena adalah salah satu contoh Filipina yang coba keluar dari industri baja, sekarang kembali lagi dengan industri baja. Karena ini adalah sangat ini. Terus kondisi global sekarang juga sudah ada kecenderungan memprotek, Pak. Protek itu bisa saja dia tuh sesuai dengan WTO, tapi kadang-kadang juga tidak sesuai dengan WTO. Tapi itu dilakukan demi apa? Demi untuk industri baja nasional. Salah satu yang dilakukan oleh India melakukan minimum import price, dipatok harga minimumnya, sehingga kesempatan untuk industri domestiknya untuk tumbuh. Walaupun itu dilanggar oleh WTO, tidak boleh di WTO, tapi dicoba sama dia, Pak. Begitu nanti WTO akan mempermasalahkan, dia cabut. Jadi ini taktik juga. Banyak negara-negara lain mencari celah untuk melindungi industri dalam negeri. Termasuk juga yang tadi itu yang mudah-mudahan revisi mengenai anti dumping itu memang ada, karena salah satu yang dari 2013 ada siasat dari Cina itu memberi tax rebate kepada baja alloy. Padahal baja alloy itu sendiri bukan alloy beneran, tapi alloy-alloyan. Jadi dia sudah dapat 13% tax rebate, tapi dia baja alloy, dia hanya menambahkan satu tetes dari boron, itu sudah berubah nomenklaturnya. Apa yang didapat oleh para pengekspor dari Cina? Pertama tax rebate, yang kedua dia mengalihkan AS number. Yang seharusnya 10% di sini atau 5%, dia terhindar. Jadi dia diuntungkan 13 sampai tambah 15 dapat 28 perbedaan. Ini 2013 kita sudah sampai ke pemerintah bilang kami tidak punya tool untuk melakukan gitu. Karena itu sah. Dia termasuk HS alloy, ya memang di standar ada, kenapa kecil. Tapi kita melihat penggunaannya itu tidak, kalau alloy hanya untuk otomotif kebanyakan. Dia digunakan untuk konstruksi. Jadi alloy itu kalau untuk konstruksi kan sangat mahal Pak, kalau itu mau dipakai. Terus harganya juga murah. Jadi ada dua pertanyaan kita, kenapa baja alloy murah? Yang kedua, penggunaan di Indonesia ini juga untuk konstruksi. Ya itu banyak konsumen-konsumen kita dulu yang pindah ke boron. Padahal itu sebenarnya cukup baja karbon. Ini proteksi ini meningkat itu dan juga siasat-siasat. Nah, di sini ada ketegangan ini, kalau kondisi sekarang kita sangat terpengaruh dengan bahan baku. Karena ada bahan baku kita yang berasal dari Middle East. Kondisi di Indonesia bagaimana? Pertama, impor tetap tinggi. Ini udah lama nih, bahwa kita diserbu oleh impor itu sudah lama. Tapi impor itu masukkan karena dua hal. Pertama itu kena harga murah. Kalau harga murah, fair, kita harus jawab dengan daya saing.
Tapi kalau harga murahnya tidak fair, kita harus memakai tool-tool yang sudah ada. Nah, ini yang harus dipakai itu, dan kita juga harus ada bantuan dari pemerintah, misalnya untuk memanfaatkan renewables. Terus juga kita juga memanfaatkan tadi SNI dan segala macam ini untuk supaya kita bisa mereduce impor di sini, Pak. Nah, karena sekarang itu persaingan tadi kalau ceritanya kan keterlibatan pemerintah pengekspor itu kan sudah cukup tinggi. Jadi kita berharap dari industri baja juga keterlibatan pemerintah sudah harus di depan secara kalau dan harus dilakukan secara kontinu, Pak. Karena kadang-kadang lupa terus timbul lagi, lupa timbul lagi. Sebenarnya terus yang kondisi sekarang lagi itu pemanfaatan kapasitas rendah. Di kita sih kapasitas kita tuh di bawah 60%. Ini ada juga pertanyaan dari teman bapak-bapak dari kelembagaan, kok kalian masih bisa hidup? Utilisasi 60%, bawah 60% kok masih hidup. Nah, ini kalau kita banyak cerita nih, ceritanya banyak lah. Akhirnya jadi ada pabrik yang gudangnya jadi pabriknya jadi gudang-gudang, itu dalam hal menyelamatkan begitu. Kalau ini dibiarkan, Pak, ini nanti semuanya akan menjadi importir, Pak. Harus jadi pedagang. Karena kita sudah ada 8 perusahaan yang tutup. Terakhir ini kan yang cukup besar tuh Ispat, itu cukup baja. Yang terakhir si Kos ya, Pak. Kos yang terakhir. Nah, terus ini benar. Next. Tingkat pertumbuhan ini kita lihat bahwa pertumbuhan industri logam ini cukup, ini tadi sudah disampaikan juga oleh Direktur Logam. Oke, di skip aja. Karena data-data kita juga banyak pakai data Kemenperin dan juga kita juga sharing data ke sana. Oke, next. Ini perkembangan konsumsi. Ini yang kita lihat bahwa konsumsi kita itu tumbuh, Pak. Nah, tumbuh ini sementara kok utilisasi kita masih rendah. Harusnya kita ikutin dengan utilisasi kita meningkat. Kalau ini dilakukan, akhirnya kita juga bisa bertanya mengenai investasi kan, Pak. Ini kalau investasinya itu kita masih utilisasi 50%, apakah masih perlu investasi untuk industri yang sejenis? Jadi juga ini kita kembali lagi investasi itu kan untuk pertumbuhan ekonomi. Jadi di situ tuh setiap investasi kalau bisa juga menumbuhkan suplainya gitu. Jadi bukan hanya menggantikan suplai dari produksi dalam negeri yang ada. Oke, volume impor tertinggi. Terus next. Oke, terus Pak. Ini tekanan impor, ini kembali lagi impor, karena sekarang itu permasalahan kita impor saja gitu. Jadi di sini kan ada kenaikan tahun ini aja year on year-nya itu ada kenaikan 41%. Dari 41% itu produk yang keserang itu di coated seed, Pak, yang saya sampaikan tadi. Makanya di hilir itu kita harus lebih diprotek gitu, Pak. Terus kalau dari negaranya itu kebanyakan dari Cina. Oke, kalau data-data ini kita bisa share, Pak, tapi mungkin di pembicaraan ini saya lebih banyak bagaimana kita melakukan langkah-langkah supaya kita bisa meningkatkan utilisasi pabrik dan juga kita juga bisa merem impor. Karena begini, Pak, waktu di awal tahun kita diundang oleh Bappenas, dalam hal itu adalah bagaimana asosiasi diminta untuk mendukung target pertumbuhan pemerintah 8%. Nah, salah satu profesor dari Bappenas menyampaikan bahwa tantangan yang terberat adalah keraguan kita terhadap target 8%. Nah, waktu itu kami sampaikan, Bu Prof, tantangan keraguan kita itu, keraguan Bappenas, keraguan Ibu tadi, bisa kita pupus kalau semua asosiasi yang hadir di sini itu bisa menyampaikan potensinya. Kami dari industri baja punya potensi, yaitu idle capacity, 40%. Kalau kita bisa meningkatkan dari 60% utilisasi ke 70%, itu cukup signifikan untuk membantu kontribusi untuk pencapaian target 8%. Dari mana? Dari PPN, dari penerimaan pajak, terus dari juga dari rantai pasoknya. Jadi itu ada hitung-hitungannya.
Tapi pertanyaan Bu, yang kita harus ini, apakah bisa kita menaikkan 10%? Nah, kami industri baja menyampaikan optimis bahwa itu berhasil dengan catatan. Nah, catatan ini yang kita harus bisa kawal dan kita jaga terus. Catatan itu apa? Yaitu mengoptimalkan semua kebijakan pemerintah yang sudah pro industri. Tidak perlu kebijakan baru, tidak perlu peraturan baru, tapi tolong dioptimalkan. Seperti misalnya TKDN, terus habis itu SNI. SNI itu kan sebenarnya bisa dilakukan untuk menjadi spiritnya itu non tarif barrier. Itu yang dilakukan negara-negara lain. Bukan SNI itu akhirnya mempermudah impor. Karena kadang-kadang pemberian sertifikat SNI itu untuk impor lebih mudah daripada yang dalam. Ini curhatan dari anggota. Nah ini kan spiritnya nggak ke sana. Three remedies. Three remedies ini juga kita berlakukan. Tadi terima kasih dari Kadi sudah menyampaikan bahwa ada ruang konsultasi. Karena dulu anggota kita tuh agak relaktan lah untuk melakukan inisiasi dumping. Sebenarnya dumping itu paling ampuh. Karena dia itu bisa tidak terini dengan FTA. FTA itu kan ada free trade agreement. Tapi kalau dengan ada anti dumping itu tidak berlaku karena on top terhadap FTA. Ini sangat ampuh gitu. Tapi kenapa anggota kami nggak berminat? Pertama agak lama. Ini mudah-mudahan dipercepat dengan ada perubahan itu. Yang kedua itu biaya yang tinggi. Nah, biaya tinggi kenapa? Karena biaya konsultasi. Kalau nanti Kadi memberikan biaya konsultasi, memberikan konsultasi sehingga scoop kita ke legal itu jadi kecil dan harganya bisa lebih murah. Itu juga yang harus kita lakukan juga. Terus oke, next. Nah, ini dilihat tadi ini sama juga bahwa di sini itu masih ada utilisasi rendah tadi yang apa yang saya sampaikan ya terus. Nah, ini sebenarnya kami Februari yang lalu kita baru munas dan ini adalah materi yang kita dapat dari Pak Menteri Perindustrian yang kebetulan beliau adalah ketua Dewan Pembina Asosiasi. Kita akan pakai ini sebagai acuan. Kenapa pakai acuan? Karena sebenarnya memang ini yang kita tuju. Jadi tantangan kita mengenai kelebihan kapasitas, tantangan kita mengenai tarif Amerika dan segala macam ini memang kita rasakan. Dan perlindungan apa yang akan dilakukan? Perlindungan pasar mengenai SNI. Terus habis itu teknologi hijau. Teknologi hijau ini harusnya kita bisa perlakukan juga sebagai non tarif barrier. Terus habis itu juga di situ juga memclustering pasar. Jadi kan sekarang untuk industri hijau itu kan harus anggota kita investasi. Tapi kalau nggak ada jaminan pasar, itu nggak akan melakukan investasi. Nah, salah satu anggota kita juga sudah ekspor ke Eropa dan ke Australia, dia kan harus memenuhi standar dan untuk itu dia investasi. Tapi kenapa dia mau investasi untuk standar? Karena ada pasar, janji pasar. Nah, ini untuk yang dalam negeri kita juga udah ngomong kepada Kemenprin. Sebagai ini, basicnya industri baja itu pasarnya itu di dalam negeri. Sekarang kita masih punya yang tadi substitusi impor 40% itu. Itu sebenarnya itu bisa dipakai untuk menciptakan pasar. Jadi di cluster saja bahwa yang sudah ada sertifikat hijau dia dapat porsi alokasi pasar ini. Ini bisa kerjasama dengan PU. Investasi hulu ini kita juga mungkin kebijakan investasi kalau boleh nanti itu asosiasi diajak sehingga kelihatan mana yang tadi itu kan yang perlu ditambah, mana yang perlu kita kurangi itu mana. Hilirisasi itu clear kita akan ya. Sinkronisasi kebijakan ini salah satu kita ingin bahwa kita kedatang ke pemerintah itu sudah solid hulu hilir. Di sini kita masih merasakan ada semacam ketidaksinkronan kebijakan. Misalnya SNI saja, di hilir belum ada SNI-nya, di upstream-nya ada SNI-nya. Jadi akhirnya yang masuk itu adalah impor di hilir. Jadi kalau memang kita sepakat gitu melihat bahwa kebijakan itu harus kebijakan hulu hilir, kita bisa mengatur bahwa hilir itu harus lebih diprotek daripada di hulu. Kecuali yang memang kita membutuhkan untuk bahan baku yang belum bisa diproduksi dalam negeri. Oke, next. Ini yang tadi strategi itu apa dasar kebijakannya? Dasar kebijakannya terhadap mudah PP
PP mengenai anti dumping itu ditambah. Ini salah satu, tadi kan ada tambahan klausul mengenai anti circumvention. Mungkin itu bisa jadi tool pemerintah untuk menjawab yang tadi itu boron steel tadi. Ini ada circumvention, penyiasatan, tapi dulu pemerintah nggak punya tool. Mudah-mudahan dengan adanya ini sudah ada tool. Itu SNI, NSNI ini harus kita ini kan dengan spirit untuk mendukung industri dalam negeri non tarif barrier gitu. Tingkat komponen ini. Nah, ini ada sesuatu yang sebenarnya itu untuk proyek pemerintah untuk harusnya mengacu kepada yang sudah ada PP-nya, ada Kepresnya, bahwa untuk proyek pemerintah harus mengutamakan produk industri dalam negeri. Mulai dari perencanaan, ini yang kita harus garis besar, Pak. Karena kita salah satu bisa saja kita itu didatangkan oleh pemilik proyek itu adalah kebutuhan material yang sudah basic design-nya sudah ditentukan. Sehingga kadang-kadang kita pada posisi itu tidak bisa diproduksi. Kita kemarin dengan SKK Migas ada pipeline 100 km, kita hanya dapat 4 km. Tapi waktu itu ada SME, Special Meter Expertnya yang dari ITB dan ITS, dia menyatakan bahwa ini nggak bisa diproduksi dalam negeri. Nah, waktu kami bertanya, apakah sudah ditinjau kapasitas kami, kemampuan produksi kami? Jadi waktu kena tekanan ini juga kemarin Ketua SKK Migasnya menjanjikan 50% untuk kita. Bukan berarti 50%-nya, tapi kita ingin secara ini tuh amanah yang diindikan oleh Kepres itu tuh kan harus didesain, diarahkan pada tahap perencanaan. Kalau dari awal mungkin bisa, karena begini, ada ekivalennya. Misal pipa, kita hanya bisa 24 inch. Terus dia minta dengan 28 inch. Kan akhirnya nggak bisa. Tapi 28 itu sebenarnya bisa diekuivalenkan kalau 24 dengan tebalnya dibedakan. Ada semacam keraguan kita, kegamangan kita, karena diminta, kalau gitu siapa yang jamin kualitas nanti? Ini salah satu juga yang ini pengalaman saya dengan ISPAT sebelum tutup waktu itu, ada pratekan, yaitu PC Wire, itu minta izin impor 600.000 untuk 1 tahun. Waktu itu almarhum Pak Harjanto minta asosiasi untuk ngecek. Nah, kita cek kebutuhannya apa. Memang ada kebutuhannya. Terus kita panggil ISPAT. ISPAT ini high carbon ini bisa nggak Bapak bikin? Bisa katanya. Nah, kalau bisa, ayo kita ketemu. Ketemu, akhirnya pertanyaan itu, ini bisa nggak ISPAT menjamin 50 tahun? Kami ragu. Tapi kalau kami impor, kami sudah yakin. Nah, pertanyaannya saya bilang, siapa yang bisa menjamin 50 tahun itu? Yang bisa menjamin adalah speknya. Kalau spek ini diyakinkan bisa 50 tahun, harus spek itu yang kita uji ke ISPAT. Bisa nggak dia produksi spek ini? Nah, akhirnya itu dicoba, trial. Tapi atas itu ada biaya. Nah, biaya ini yang waktu itu kita tidak mengajak pemerintah untuk membantu. Akhirnya kontraknya batal, jadi akhirnya dia tetap impor. Sekarang kan ISPAT sudah keluar dari situ. Kasus lain Pak, ini mengenai TKDN ini sebenarnya benar-benar pemerintah itu untuk proindustri, tapi dalam prakteknya itu dia kalah-kalin. Saya waktu itu di Peti Kemas Surabaya, itu tahun lama lah gitu, ya tahun di bawah 2000. Saya waktu masih junior sales, saya datang ke sana menyampaikan ini. Terus saya bilang, Pak, untuk dermaga ini saya butuhnya grade C. Loh, kita kok grade C? Terus saya bilang, kenapa nggak grade B saja? Oh, nggak bisa, gitu. Kami grade C. Memang grade B kita punya keterbatasan dalam kuantiti. Terus akhirnya karena kita dekatin nggak mau, sedikit saya ancam gitu Pak. Saya ancam begini, Pak, ini yang dasarnya apa nih Bapak nerbitkan C? Oh, kami dari British Consultant di semacam. Pak, kalau ini di Krakatau Steel ini sudah ditendang, Pak. Kenapa? Itu grade B dengan C itu mechanical properties sama. Dia bedanya adalah suhu kerjanya. Kalau C itu di 0 derajat, kalau B itu di suhu kamar gitu. Suhu Indonesia. Di Indonesia nggak ada 0 derajat. Kenapa Bapak mengenai C? Kalau ini tahu ke wartawan, ini $25 kali
$20 kali 25.000 ton. Sudah banyak nih Pak. Akhirnya direkturnya bilang, oke gitu kalau gitu gimana KS bisa bantu apa? Ya tolong aja tulis di dokumen tendernya, itu tuh harus material KS. Kita usahakan tetap grade C yang dia minta, ya tapi mungkin kita delay sedikit mengenai ini ya, karena ada kebatasan kuantiti per bulannya berapa gitu. Hal-hal ini banyak terjadi Pak, jadi memang harus dikawal Pak. Karena pemerintah itu sudah niatnya dan ininya ingin membantu industri dalam negeri, tapi banyak yang menyiasati gitu. Jadi itu yang oke, yang energi. Insentif Pak, insentif ini pertama insentif itu kan setiap kita ngasih insentif kan akhirnya yang tidak dapat insentif kan tercederai lah gitu. Nah, mengenai master release. Master release itu sudah ada aturannya bahwa itu kalau tidak bisa diproduksi dalam negeri. Tapi dalam prosesnya itu kita di Pentakompli, oh kini saya butuhnya segera, apa semacam itu kan nggak bisa. Nah, ini kembali lagi sama dengan TKDN tadi harus diproses dari awal. Jadi supaya kita tuh masa rilisnya tuh memang benar-benar yang diberikan untuk yang tidak ini. Oke, next. Nah ini Pak yang harapan yang kita mau sampaikan Pak dengan bahwa dengan kondisi yang ini kan sudah masalahnya itu saja sudah puluhan tahun gitu. Jadi memang harus ada semacam siasat yang kita lakukan secara bersama, kontinu, terukur dan terarah Pak. Jadi misalnya melindungi dari praktek tidak adil ini. Ini mudah-mudahan ini sudah bisa memperkuat kita karena tidak adil itu bisa saja dari impor tapi juga bisa dari internal kita saja. Ini yang kita lagi serang juga misalnya kadang-kadang ada juga yang tidak patuh dengan pajak itu mencederai yang patuh. Ini juga sesuatu yang kita harus jaga gitu loh. Terus memastikan implementasi kebijakan yang efektif ini. Ini memang perlu ada rutin Pak kalau ketemu. Mengenai izin impor aja sekarang. Impor itu sebenarnya kan ada acuannya. Kalau dulu yang nggak bisa diproduksi dalam negeri itu udah karpet hijau aja udah nggak usah. Tapi yang bisa diproduksi dalam negeri dan tidak bisa disuplai atau tidak cukup suplai ini harus kita bicarakan itu yang diatur dengan Pertek. Tapi kalau yang sudah tidak bisa diproduksi dalam negeri ya sudah impor saja. Tapi kalau yang bisa diproduksi dan cukup itu kita lihat dari idle capacity-nya ada, ya harusnya dilarang gitu loh. Jadi supaya ini clear kita bisa mendukung industri baja. Karena industri baja itu harus kuat dulu baru bisa berkembang. Kita untuk industri hijau itu nggak bisa mengapain apa-apa. Jangankan untuk biaya pengembangan, biaya operasional aja udah ngap-ngapan. Makanya ini juga kita berharap memang peraturan yang sudah ada dan pro industri ini kita kawal. Tentu pengawalnya dengan mungkin koordinir dari Menko atau mungkin kita buka secara transparan. Kan bisa lihat dari supply dan demand. Jadi berapa harus impor yang ada. Terus juga kita juga bisa atur dengan pelaku impornya. Kalau bisa impor bahan baku itu ya produksi itu sendiri. Jadi tidak ini supaya tidak makin banyak APU makin sibuk pemerintah. Karena APU itu dan bisa saja itu tuh punya pesanan-pesanan politik lain lah gitu. Jadi akhirnya tertekan aparat pemerintah gitu. Ini di sini aja lah. Oke, terus memastikan keamanan dan kepastian berusaha ini sesuatu yang penting juga Pak. Karena kalau nggak tanpa ini itu di grup Kadin, WA grup Kadin itu hampir selalu ada. Ini masa ada ormas yang menutup pabrik kita apa semacam. Ini penting Pak, bagaimana supaya ada memastikan keamanan dan kenyamanan apakah perlu nanti misalnya asosiasi dengan Kadin itu bikin MOU dengan aparat penegak hukum. Karena kadang-kadang kalau tidak tanpa itu kadang-kadang beberapa oknum datang aja ke pabrik tapi dengan melakukan semacam tekanan-tekanan. Ini kalau Bapak bicara di WA Group Kadin itu banyak masalah ini yang kita dapatkan. Terus kalau mendorong efisiensi dan transparansi ini mudah-mudahan itu kita arahnya ke sana Pak. Itu mungkin harapan kita Pak bahwa kami di sini itu ingin menyampaikan bahwa kami itu akan bergerak pertama di internal kami kita akan coba bagaimana ada soliditas antara hulu hilir
Sehingga nanti kalau yang datang ke pemerintah itu pemerintah sudah tidak direpotin dari apa ketidak sinkronan antar hulu hilir. Salah satu yang damping yang besok kita mau hearing itu kita sudah diputuskan BM ADS itu terima kasih dengan Kementerian Koordinator. Tapi ada anggota kita, dulu anggota kita itu menggugat, Pak. Nah, ini kan karena kita tidak harmonis hulu hilir. Padahal kepentingan dia untuk bahan baku juga gitu. Jadi ini salah satu PR bagi kami internal adalah bagaimana meningkatkan soliditas hulu hilir dengan cara ya mendorong semua kebijakan itu harmonis hulu hilir. Nah, ini mungkin perlu bantuan pemerintah supaya kita bisa solid. Yang kita perjuangkan itu industri baja nasionalnya, bukan hulu atau hilirnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, makasih Pak Yeri Idrus atas paparannya. Ini sudah mulai kelihatan titik terang dan benang merahnya nih Pak ya. Yang pertama kita kasih plus dulu untuk 3 narasumber kita di sesi pagi ini. Memang ada sedikit yang bisa diancang-ancang ya. Pertama memang yang seharusnya kami di Kemenkoekon Bapak Ibu itu mendukung sesi banyak koordinasi dari pembina sektor. Tapi kalau memang beberapa diskusi ataupun hari ini kita kopi darat ini kayaknya memang kita perlu duduk bareng ya. Oke kalau gitu sementara kami akan fasilitasi setiap bulan sekali kita akan sehat di Kemenkoekon. Kita kopi aja, kopi santai aja mungkin di lantai 4 ya Mas Romi sama tim untuk eh, paling banter maksimal 2 bulan sekali lah. Kalau memang nggak sebulan sekali atau 3 bulan sekali. Jadi mungkin minimal kalau gitu setahun 4 kali. Ya kan 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan. Tapi nanti kalau bisa sebulan. Karena kalau sering-sering ketemu juga, bosan juga kita nih Pak ya. Ya kan, nggak ada rindu di antara kita gitu loh. Oke kita gini aja 3 bulan sekali ya Pak ya. Kita harus punya program yang bersama, yang terarah untuk tujuan bersama kita. Kalau nasional kan target 8%. Kalau industri bagaimana utilisasi misalnya. Tadi kan juga mungkin ada lawan kita misalnya impor, misalnya program bersama kita substitusi impor sekian persen misalnya. Tapi ada program bersama yang berpuluh terasa sehingga nanti kita datang itu sudah jelas. Oke. Ini misalnya di kami sekarang naiknya biaya bahan baku plastik itu kan payment concern ya, jadi memang itu bukan suatu program rutin tapi ada payment concern yang akan kita bawa untuk duduk bareng. Jadi izin untuk Kemenko duduk barengnya harus betul-betul antara industri dan terkait karena ini kan antara ngomongin produknya, ngomongin biaya produknya, ngomongin pajak, nanti kan semuanya ini harus sebuah regulasi gitu. Ya, bisa ditambah jadi selain pada program konten dana banyak sekali kasus-kasus. Nah, karena hanya komentar salah satu pimpinan dunia gitu, tiba-tiba menjadi memfluktuasikan harga lokal. baik, makasih Bu. Memang justru nanti kayak gimana bentuknya itu kita sepakati. Ini kita udah mulai. Saya terima Bu Dr. Widya ini menjadi sangat penting untuk ke depan ya. Jadi nanti 3 bulan lagi kita akan ketemu. Kami akan undang pertama secara lisan, tapi nanti kita akan undang juga secara resmi mungkin di lantai 4. Bentuknya secara sehat. Nanti dengan mengundang kementerian lembaga ya tadi betul kita harus ada progresnya lah. Memang umpama ada 10 permasalahan. Kalau kita bisa selesaikan 1 atau 2 aja itu udah wow banget. Dan kita akan kawal sampai 1 tahun. Contohnya kemarin HGBT yang diribut-ribut kita sebetulnya juga HGBT itu 5 tahun yang lalu. Ada PP-nya, ada sebagainya. Cuma karena memang semua tergantung membisi presiden ya. Termasuk SNI tadi benar Pak. SNI yang disampaikan ke presiden itu akhirnya
kurang 5 menit lagi. Itu mereka punya strategi untuk komunikasi dengan presiden sehingga presiden itu agak marah. Kenapa begini aja? Gak selesai. Padahal SNI itu barang jadi. Saya bilang barang jadi ditahan. Wajar lah saya bilang. Indomie kita di Jepang aja ditahan sampai 3 tahun kok. Itu ini cuma kadang-kadang untuk penyampaian itu pun pimpinan ataupun para pihak yang bertanggung jawab nggak berani satu. Yang kedua kelihainya si komunikator ini menyampaikan ke presiden itu seakan-akan untuk presiden. Presiden kan nggak tahu lah SNI ini gunanya untuk apa. Kalau dulu bahkan izin saya mention lagi, dulu ada LS Pro. LS Pro itu ada 100 sampai 200 LS Pro. Ya betul. Lebih mudah SNI dari luar negeri sama dalam negeri. Sehingga akhirnya Kemenperin saat itu Kemenko kan bilang, ini kita udah nutup kebocoran impor, ini orang barang datang sudah ada SNI-nya dari mana ceritanya nih. Terus punten ini saya harus ngomong ya, ini sebetulnya nggak perlu kita ngomong, cuma kita biar menyampaikan apa yang sudah kita lakukan 5 tahun yang lalu. Akhirnya LSM Pro ini bilang, Pak, kami nggak bisa makan di sini. Ya saya bilang, Anda nggak perlu makan di sini. Anda itu adalah penyelundup sejati, saya bilang. Oh gitu Pak ya? Iya, akhirnya sekarang cuma 4 atau berapa itu. Nah ini sampai gitu. Kami di Kemenkeu sebetulnya nggak perlu nyampein, tapi itu yang sudah kami lakukan sehingga kami pun berani untuk menyampaikan ke LS Pro, LS Pro saat itu ya saat itu. Anda nggak patut mencari makan. Anda tuh membuka peluang impor, banjirnya impor. Akhirnya saat itu jadi 100 atau 200 atau mungkin 150 perusahaan LS Pro, tinggal 4 saat itu akhirnya. Nah ini adalah buah karya kita juga sih Bapak Ibu. Kemenkeu dulu bareng kayak begini. Hasilnya kita sampaikan dan di follow up. Tapi nanti itu satu ya, saya sepakat dengan Bu Dr. Widya, ini hal yang baik Bu. Harus kita lebih, apa sih yang harus kita tuju? Pak Yadi kita setuju. Cuma nanti formatnya kita pelan-pelan karena memang nggak mudah untuk ini. Dan tadi sekalian tadi mengkritik ya, memang untuk membenahi tentunya perlu ada suatu dukungan juga dari Bapak Ibu pelaku usaha. Contohnya tadi terkait master list dan verifikasi teknis. Ini memang barang nggak pernah ada yang ngingetin, jadi barang ini sakral, master list. Nah, monggo kami terus terang tadi saya udah bilang WA sama Bu Dr. Widya Bu, kita keterbatasan dana dan sebagainya bisa. Itu nanti kita bisa bawa Bapak Ibu sekalian. Nah, kami juga sendiri untuk melihat gimana caranya ya. Oh ternyata memang kita harus deh Pak, kaji, termasuk juga publikasi Pak. Nah ini kayak gimana sih? Kami kan bukan pelaku, jadi kami nggak begitu sensitif untuk ngelihat apa sih. Karena gini, ada 10 strategi. Kalau cuma satu atau dua strategi itu Pareto 80% dampaknya. Dua aja kita gosok terus. Ibaratkan nake itu kita akan kerik terus Pak. Akik itu kan gitu. Kita gosok tuh bisa jadi bagus. Nah, inilah tugas kita semua. Namun tanpa melangkahi pembina sektor dari Kemenperin, tadi ada Pak siapa tadi? Pak Yuwono, nanti ya oke nggak apa-apa lah. Tapi nanti detail, kenapa kok saya ambil 3 bulanan? Kalau mingguan, bulanan mungkin domainnya pembina sektor ya. Kalau 3 bulan mungkin sebagai sarasean aja lah. Duduk-duduk. Mungkin nggak sedingin di Bandung mungkin Pak. Tetap di indahnya kemacetan Jakarta mungkin ya. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk sesi pagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Yeri, ke Bu Duma, Pak Juwono. Tentunya ini catatan penting. Oh ya, tadi satu ya kajian sana. 2 kajian tadi Pak. Konstruksi tadi Pak. Baca konstruksi tadi Pak. Biar kami nanti bisa terus terang, mekanisme yang kami bangun. Kalau ada concern yang baik tentunya ya untuk mengatasi masalah. Usulan dari pelaku usaha, kita bisa bilang ini loh usulan pelaku usaha ini. Kita bedah, kita berani Pak. Tapi kalau kita sendiri yang menginisiasi, ditanyain mungkin oh, pinter banget ya. Pinter sih enggak juga sih Pak. Kaliannya enggak ada sih. Soalnya, tapi anyway Bapak Ibu lah yang bisa, dan kita bisa. Kayak tadi SNI barang impor loh.
Barang jadi pun sampai presiden tidak mencat. Jadi Pertek pun di Kemenperin. Itu jadi masalah, jadi agak bola panas. Saya bilang, ini saya SNI, kalau barangnya apa dulu, barang jadi, ya jangan dong. Oh, produk kita ada kok. Tapi karena nggak ada yang berani bilang sama presiden, terutama para menterinya, takut dilengserin lah, Pak. Ya kan? Saya tutup di sini, takut dilengserin. Masih sore. Nanti Bapak kalau umpama, oh boleh, boleh. Tapi Bapak tadi saya dengar mau ada paparan. Tapi nanti barengan aja Pak, gimana Pak? Sama Pak Dadan. Iya nanti ya, sesi siang aja. Oh gitu. Ya, saya tinggalin datanya. Iya, ini. Enggak apa-apa. Nanti kita dengar Pak. Kita dengar Pak. Karena ini udah biar pas Pak. Biar nanti kita, tadi betul kata Pak Deputi. Kebijakan itu kadang-kadang, kalau nggak ada datanya kami juga, pemerintah nggak tahu Pak. Itu sih. Kalau untuk kebaikan Bapak kan tadi lah ta'ala tadi. Dari tukang las, pengusaha, saya dengar tadi Bismillah tadi. Itu banyak saya catat soalnya sih Pak. Ya, kalau boleh. Tapi kalau umpama nih, online pun nggak apa-apa. Karena kita sama-sama inilah. Tapi kalau Bapak mau nunggu sebentar, kita sediakan makan pagi, apa siang Pak. Sayang lah kalau nggak di, iyalah kita ngomong-ngomong sekalian. Loh, ini mau sarasehan, mau kopi darat, Bapak begini sih sibuk banget pengusaha. Iya, kangen-kangenan lah kita nanti di ujung sana. Begitu. Ini namanya bos itu. Apa? Iya. Nggak, memang anak buah tuh memang harus gitu, nggak apa-apa. Iya, harus tegak lurus, Pak. Itulah, anak buah tuh harus begitu. Kita maaf dulu, jangan dia keluar dulu, nggak boleh. Baik, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kita lagi ini. Iya, iya, kita ngobrol-ngobrol dulu lah di atas. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Saya tutup untuk sesi pagi ini dan kita akan makan siang di lantai 2 ya. M2 ya pokoknya di sana lah. Ya. Saya terima kasih, saya tutup sesi pertama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Itu nunggu, Pak. Nanti Bapak. Jam berapa? Jam 1, 13.30. Ini sama Pak ini ya. Bu. Kita jam berapa, Pak? Ya, kita proyekkan.